Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang manajemen memori dan yang dari kelompok 5 yang terdiri dari Yudhistira Pratama, saya sendiri, dan Heru Subakti, Muhammad Adam, Muhammad Haris Firdaus, Muhammad Rizky Pauji, dan Teguh Gumelar. Dan yang pertama yaitu pengertian yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer proses komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Dan selanjutnya, baik, ini adalah fungsi dari manajemen memori. Yang pertama yaitu ada utilitas CPU meningkat. Yang kedua adalah data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga yaitu tercapainya efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Yang keempat yaitu transfer data dari memori ke memori utama, kemudian masuk ke CPU akan lebih efisien. Yang kelima yaitu mengelola informasi yang dapat dipakai dan tidak dipakai. Yang keenam yaitu mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang keenam yaitu mendialokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang kedelapan itu mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Mungkin masih banyak lagi fungsi dari manajemen memori itu sendiri. Dan slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kebutuhan manajemen memori. Memori utama perlu dikelola untuk memenuhi 5 kebutuhan berikut. Pertama, relocation. Kedua, protection. Ketiga, sharing. Keempat, logika organization. Kelima, physical organization. Selanjutnya ada pemartisian memori. Prinsip manajemen memori adalah bagaimana menyimpan banyak program dalam memori utama. Hampir semua sistem multiprogramming modern menggunakan teknik virtual memory. Namun sebelum membahasnya, perlu diketahui teknik yang lebih sederhana, yaitu fixed partitioning dan dynamic partitioning. Baik, selanjutnya adalah pemartisian memori. Fixed partitioning. Pada fixed partitioning, memori utama selain yang digunakan untuk sistem operasi dibagi dalam ukuran yang sudah disediakan. Mungkin sama, mungkin berbeda. Untuk memori utama berukuran 64 M. Ukuran partisi mungkin sama, 8 x 8 M. Satu bagian untuk sistem operasi. 7 bagian yang lain untuk program pengguna. Ukuran partisi mungkin bervariasi, 8M untuk sistem operasi dan 2M, 4M, 6M, 8M, 8M, 12M, dan 16M untuk program pengguna. Program pengguna harus lebih kecil atau sama dengan ukuran partisi itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah dynamic partitioning. Dalam dynamic partitioning, jumlah partisi dan ukurannya bervariasi. Program diberi ruang memori utama sebanyak yang ia butuhkan. Misalkan untuk ukuran memori utama 64M dengan 8M dipakai untuk sistem operasi. 3 program P1, P2, P3 masing-masing berukuran 20M, 14M, dan 18M. Kemudian P2 habis jatah waktunya dan masuk P4 dengan ukuran 8M. Kemudian P1 selesai dan P2 harus dijalankan lagi. Sekian dari saya.
Jadi kesimpulannya, manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Terdapat beragam fungsi manajemen memori. Yang pertama, utilitas CPU meningkat. Yang kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga, tercapai efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Keempat, transfer data dari atau ke memori utama ke CPU dapat lebih efisien. Yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang keenam, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketujuh, mengedealosasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Prinsip manajemen memori adalah bagaimana menyimpan banyak program dalam memori utama. Hampir semua sistem multiprogramming modern menggunakan teknik virtual memory. Terdapat beberapa teknik yang lebih sederhana, yaitu fixed partitioning dan dynamic partitioning. Mungkin itu saja presentasi tentang manajemen memori. Terima kasih.